Mencari pesawat AirAsia QZ8501. Saya langsung ke dua narasumber saya, ada Pak Syadran dengan Pak Henry. Saya ke Pak Syadran terlebih dahulu. Pak, dari keterangan Pak Bambang Sulistyo, Kepala Basarnas, apa yang bisa diduga sementara apa yang terjadi pada pesawat AirAsia? Jadi kalau kita bersyukur ya bahwa upaya pencarian ini menemukan titik terang. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa di sekitar itu sudah bisa terlihat bayang-bayang daripada bentuk pesawat, berarti kemungkinan memang pesawat ini masuk ke dalam air dalam bentuk yang masih utuh. Jadi kita berharap masih bisa dilakukan evakuasi dan bisa kita ya tetap masih ingin mendengarkan berita baik ya, mujizat terjadi di dalam banyak hal. Kita kadang-kadang masih bisa mengharapkan sesuatu yang baiklah terhadap penumpang dan kru. Bagaimana dengan proses evakuasi sendiri? Tadi sudah diakui bahwa cuaca buruk sempat menghadang. Tim di lapangan bertaruh nyawa untuk mengevakuasi terutama tadi jenazah yang ditemukan. Kira-kira ketika proses evakuasi akan berlangsung seperti apa? Ya, ini sekarang sudah sore menjelang malam, jadi mungkin ya harus dibutuhkan ekstra effort untuk melakukan evakuasi itu kalau mau diteruskan. Dan mudah-mudahan keadaan daripada gelombang tidak terlalu parah ya, sehingga tim penyelam tadi bisa langsung bekerja di lokasi. Itulah harapan saya. Baik, itu harapan kita semua, Pak. Mudah-mudahan masih ada keajaiban. Kemudian saya ke Pak Henry. Pak Henry tadi kalau sudah sadar menyebutkan bahwa pesawat diduga jatuh kemudian dalam bentuk utuh di dasar laut. Apa yang bisa Anda analisis setidaknya dari? Jadi kalau saya melihat tadi keterangan Basarnas bahwa pesawat itu utuh di dalam, kelihatan bayangannya. Jadi kemungkinan pesawat itu ketika jatuh ya, saya dianalisa berdasarkan pengalaman saya sebagai orang mekanika penerbangan, pesawat itu kemungkinan ya, ini baru kemungkinan jatuhnya seperti gini gitu, menukik gitu ya, sehingga impact-nya itu bisa diminimalkan. Ini bisa terlihat dari kurangnya serpihan gitu ya, gitu. Jadi kejadian ini karena pesawat itu sudah tidak bisa dikawal lagi, tidak bisa dikendalikan lagi, gitu. Dengan menukik itu, tapi dari segi engine mungkin masih aktif, tapi dari segi tadi aileron dengan rudder gitu, elevator itu mungkin sudah tidak berfungsi karena masuk ke dalam guncangan yang hebat gitu ya, sehingga bisa saja rusak atau lepas seperti itu, sehingga dia akan menukik jatuh ke sana gitu ya. Kondisi menukik itu sendiri diakibatkan apa? Memang masuk ke dalam sebuah ruang vakum yang di awan hujan itu tersebut atau apa? Bukan, jadi tapi semua ini baru praduga ya, berdasarkan ilmu saya dalam ilmu penerbangan mekanik dan juga kontrol. Jadi kemungkinan itu boleh saya, tapi semuanya itu nanti diverifikasi oleh black box ya, semuanya itu. Ini baru analisa kemungkinan gitu ya. Jadi pesawat ini jatuhnya seperti gini gitu, menukik. Lain kalau jatuhnya seperti ini gitu ya? Jadi kayak seperti ini. Jadi kalau masuk seperti ini, hambatan daripada air ya itu kurang gitu ya, seperti halnya pisau masuk ke dalam kan lebih gampang. Jadi kalau misalnya jatuhnya gini atau gimana gitu ya, pasti akan terjadi serpihan dari bagian-bagian pesawat ini gitu ya. Tapi ini kelihatan utuh, jadi seperti ini itunya. Kemungkinan ya hal itu karena bisa terjadi, seperti saya katakan pesawat ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi seperti itu. Ya non-kick seperti ini gitu ya. Karena dia bidang kendali aileron ini yang tugasnya untuk menstabilkan tidak lagi berfungsi, dan juga dari segi rudder ini gitu ya. Lalu bagaimana Pak dengan beberapa keterangan, meskipun harus diverifikasi, harus diverifikasi, betul, ada keterangan dari beberapa warga yang mendengar suara ledakan di sekitar lokasi. Kalau misalnya itu ledakan ya, pasti kita tidak akan tadi seperti keterangan Ketua Basarnas, kita tidak akan melihat bayangan pesawat di dalam air. Yang kedua, kita tidak bisa atau misalnya sulit bisa mengidentifikasikan secara utuh jenazah, 6 jenazah itu. Salah satunya kita bisa melihat utuh seperti itu gitu ya.
Oke. Kalau terjadi ledakan, misalnya terjadi ledakan ini engine, kemudian terjadi kebakaran, bisa mungkin membakar bagian dalamnya termasuk juga jenazah gitu ya. Oke. Itu analisa saya sebenarnya. Oke. Nah, dengan sudah ada beberapa titik temu, kemudian ada keterangan dari Kepala Basarnas, evakuasi akan terus dilanjutkan. Iya. Tentu kita akan mencari tahu bagaimana penyebab sehingga pesawat ini jatuh. Nah, untuk mengumpulkan data-data tersebut, terutama dengan kondisi lapangan yang saat ini sudah ada, akankah lebih rumit, lebih lama, atau bagaimana? Jadi kalau saya melihat proses evakuasi ini harus terus dilanjutkan, bahkan sampai malam pun juga. Sebab siapa tahu masih ada orang yang ada di dalam pesawat yang masih bisa diselamatkan. Oke. Gitu. Itu yang kalau saya secara pribadi ya. Jadi terus saja, kemudian betul tindakan Kepala Basarnas bagus. Jadi akan memfokuskan semua potensi ke titik di mana ditemukan pesawat ini supaya proses evakuasi dan juga mungkin kalau bisa diselamatkan bisa dilakukan secara secepatnya itu. Dan seperti tadi bahwa semua pesawat yang ada di dalam itu harus diangkut, kemudian dicari black box-nya dan dianalisa. Oke. Pak, tadi kalau misalnya melihat dengan posisi menukik begitu ya, dugaan sementara analisa ya. Analisa kemudian saya. tadi Pak Sadari juga menyebutkan kita masih berharap bahwa akan ada keajaiban, masih ada mukjizat. Nah, kemungkinan kondisi para penumpang dan kru pada saat pesawat menukik itu seperti apa? Biasanya kalau misalnya itu pesawat itu nukik seperti ini ya, karena akibat daya gravitasi, dan maka penumpang yang ada di dalamnya itu akan terhempas ke atas gitu. Jadi maksudnya ada di dalamnya bisa terhempas ke atas seperti itu. Sama seperti halnya kalau kita naik mobil, kemudian digas tiba-tiba gitu ya, maka badan kita akan tertolak ke belakang gitu ya. Nah demikian juga sama kalau misalnya pesawat ini menukik seperti itu, kemudian pesawat ya pasti akan kayak gravitasi ya akan terhempas ke belakang. Itu baru analisa ya, bisa nanti ditentukan dari segi FDI-nya itu, dari black box-nya itu. Oke. Pak Henry, kami ingin Anda mencoba kembali menganalisa gitu ya. Bagaimana kemudian si pesawat ini bisa jatuh menukik. Apa yang terjadi ketika dia di atas, kemudian hingga akhirnya jatuh menukik. Nah, jadi sekali lagi, ini nanti perlu dibuktikan. Ini baru analisa. Ini cuma berdasarkan ilmu saya yang kebetulan saya salah satu tugasnya adalah membuat simulasi pesawat gitu ya. Jadi ketika misalnya pesawat ini meminta izin dari ATC ya untuk menghindar, kemudian pesawat ini kan sempat menghindar. Kemudian setelah itu dia minta izin untuk merubah ketinggian ke yang lebih tinggi lagi sekitar 35.000 kaki. Betul. Gitu ya. Tetapi perlu dikonsultasikan karena perubahan rute itu harus dikonsultasikan gitu ya. Nah, pada saat mau dikonsultasikan hasilnya oleh ATC, maka pesawat ini sudah hilang kontak. Gitu. Karena pesawat ini dia terbang dengan ketinggian dengan kecepatan sekitar 0,78 Mach number atau sekitar 850 kurang lebih ya kilometer per jam. Jadi beberapa detik saja terlewatnya mungkin sudah masuk ke dalam ini Nisbi itu. Nah kemudian kalau misalnya di dalamnya itu terjadi turbulence air, maka pesawat ini akan goncang gitu, akan goncang seperti ini. Kemungkinan tadi ada exit door yang terlepas ini karena itu juga copot gitu ya. Karena begitu kerasnya getarannya itu. Kemudian juga bidang kendalinya itu, aileron, elevator dengan itu akan rusak. Seketika akan rusak memang ketika dalam rusak. Dan kalau saya lihat di videonya ya, bahwa ada pesawat yang dia terbang masuk ke dalam turbulent air ya, dia pesawatnya itu goncang dan flapnya itu di sini udah gitu. Nah kalau proses ini terus berlangsung bisa saja terjadi petik, kelelahan dan akan mengakibatkan strukturnya akan lemah dan akan copot seperti itu. Dan ini sangat bahaya sekali. Ya, secanggih apapun pilot, kalau misalnya bidang kendali yang mengendalikan pesawat ini hancur, ya sudah nggak bisa dikendalikan. Jadi ya kemungkinan kalau lihat dari pesawat itu masuk ke dalam dan serpihannya terbatas gitu ya, kemungkinan dia nukik seperti ya mungkin terserah gimana gitu ya. Tapi akhirnya dia nukik ke bawah seperti ini. Ya. Kemudian masuk ke dalam masuk ke dalam air.
Nah kemungkinan besar ya tadi jenazah yang tadi dilihat mungkin dia karena doornya itu terbuka ya, kemudian terjadi perbedaan tekanan, dia disedot keluar sehingga dia terpental keluar dan mengambang di dalam air seperti itu. Nah itu kira-kira. Tapi semuanya seperti saya katakan tadi, semuanya akan dibuktikan dengan flight data recorder itu, ya, dengan voice cockpit voice recordernya itu. Tapi artinya sekali lagi ketika memang pesawat itu menukik, bodi pesawat akan tetap utuh ya Pak ya? Ya kalau lihat dari tadi misalnya berdasarkan data di mana serpihannya kurang ya, kemudian juga bodinya kelihatan ada di dalam air, kemungkinan seperti itu. Ya, kemungkinan dia nukik gitu ya. Nah, kalau misalnya gini pesawatnya pasti akan menghantam ininya dulu, gitu ya. Maka dia akan patah gitu kan, gitu. Tapi kalau lihat dari tadi seperti yang diterangkan oleh Kepala Basarnas dan daripada gambar yang dilihat di TV ya beberapa serpihan saja gitu ya. Nah tadi sempat kita berbicara mengenai ILT. Nah yang disayangkan kan ILT-nya tidak berfungsi di awal. Kita tidak tahu kenapa tidak berfungsi. Apakah itu kemungkinan rusak ketika turbulensi atau ketika jatuh ke bawah sehingga tidak bisa ditemukan? Sebenarnya kalau pesawat ini jatuh seperti ini kan, dia akan terjadi impact, ya, terjadi impact dan terjadi impact. Nah, seperempat detik kan setelah itu dia otomatis akan mengeluarkan signal, gitu ya. Dan pada saat itu LET akan mengirim signal ke satelit, kemudian satelit akan mengirim ke ground station. Nah, ground station itu nanti akan menyebarkan informasi di mana lokasi pesawat itu jatuh. Seperti itu. Pak Sadran, bila kita berpijak pada analisis dugaan sementara tadi ketika pesawat jatuhnya menukik, Anda bisa menggambarkan bagaimana kondisi pilot pada saat itu? Apakah langsung blackout atau masih dalam kondisi full awareness, dan mungkinkah masih bisa melakukan hal-hal emergensi lain untuk menyelamatkan? Ya, jadi ya untuk diketahui bahwa tugas utama daripada pilot itu adalah untuk menerbangkan pesawat. Terus yang kedua adalah bernavigasi, artinya dari mana dia menuju kemana. Dan yang ketiga berkomunikasi. Dan ini nampaknya belum sempat dikomunikasikan karena komunikasi voice maupun data itu tidak menunjukkan bahwa mereka sempat memberitahu keadaannya. Dan saya mungkin malah belum sampai ke flight control ya. Tapi kemungkinan mereka akan sudah mengalami dulu failure yang membuat mereka tidak bisa berkomunikasi. Jadi ada kejadian awal yang membuat terputus sama sekali, karena kalau flight control yang membuat mereka celaka itu mereka harusnya masih bisa berkomunikasi kan. Jadi ini tidak terjadi. Tetapi yang kita lihat, informasi yang kita dapat adalah ketika mereka meninggalkan ketinggian 32.000 naik ke 34.000 dan yang tadinya dia minta ke 38.000 tapi hanya dikasih izin ke 34.000. Disitulah di radar itu mereka hilang, sedangkan data ASB-nya masih ada. Jadi memang masih agak sulit ya untuk kita melakukan evaluasi dengan sedikitnya data yang tersedia. Karena bagaimanapun datanya tetap harus diverifikasi terlebih dahulu. Iya, jadi memang kita harus bersabar untuk menunggu ditemukannya flight data recorder dan kemudian itu nanti bisa dibaca ya, karena flight data recorder itu yang kita harapkan bisa dibaca dan memberikan informasi sehingga nanti bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi. Saya ingin menyoroti pada kinerja tim di lapangan dalam waktu hari ketiga sudah menemukan titik terang hilang kontaknya AirAsia ya, QZ8501. Tentu ini tantangan sendiri ketika di lapangan, bagaimana kondisi cuaca terutama dalam proses pencarian proses pencarian penumpang maupun kru dari QZ8501. Kita tahu mungkin Pak Sadran juga bisa memberikan komentar bagaimana kinerja atau apresiasi yang diberikan pada Basarnas di lapangan 3 hari. Kita sudah menemukan titik terang, meskipun data-data tersebut harus masih dikumpulkan lebih lanjut, Pak. Ya,
Saya sangat mengapresiasi atas kecepatan dan ketangguhan daripada tim kita untuk melakukan pencarian ini ya. Bahwa 3 hari, 2 hari, dan 1 hari itu semua relatif tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Ya, tentunya kita selalu berharap lebih cepat ditemukan lebih baik, karena itu pertolongan juga akan semakin efektif. Oke, Pak Henry, menutup untuk apa yang sudah dilakukan tim Basarnas hari ini, tim gabungan juga yang sudah melakukan, kemudian data yang sudah ditemukan di lapangan, bagaimana? Jadi saya sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan Basarnas, menunjukkan kerja yang sungguh-sungguh, dan 3 hari waktu relatif cepat ya, bisa menemukan posisi pesawat Air Asia yang jatuh tersebut, dan juga ini merupakan juga prestasi yang bisa kita banggakan gitu ya, bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini sendiri ya, tanpa melibatkan pihak-pihak dari luar seperti itu ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sardan, Pak Henry atas waktunya bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Selamat sore, terima kasih sekali lagi. Dan Breaking News TV One masih akan berlanjut dengan rekan saya, ada Johan Alexander dan juga Pramita Andini sesaat lagi.